Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel belajar menanam. Terima kasih banyak untuk kalian yang selalu mengklik dan menonton video ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan murah rezekinya. Oke teman-teman, untuk video kali ini akan saya berikan tips bagaimana supaya bonsai kelapa itu tetap tumbuh subur tetapi batoknya sudah copot. Nah seperti ini ya teman-teman, batoknya sudah tidak ada. Dan yang ini juga batoknya juga sudah tidak ada di pot yang ceper. Nah seperti ini ya. Untuk yang pertama kali kalian harus program akar atau memperbanyak akar pada bonsai kelapa, minimal 5 akar ya, kalau bisa lebih dari 5. Nah ini lebih dari 5 saya rasa. Nah jadi semakin banyak akar yang kita peroleh, semakin bagus, semakin banyak nutrisi yang diserap oleh akar tersebut. Dan yang kedua, media tanam. Media tanam itu harus yang poros dan subur. Jadi untuk media tanam apa saja yang saya pakai sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, yaitu perpaduan dari pupuk kandang, sekam mentah dan sekam bakar, kokopit, dan tanah bekas bakaran sampah. Nah itu media yang saya pakai. Dan untuk tingkat keporosannya sangat bagus, lembab. Begitu disiram air, air itu langsung menyerap ke bawah dan turun dari pembuangan pot. Untuk yang selanjutnya, pemupukan ya. Kalian harus rutin untuk memupuknya. Kalau bisa pemupukan itu 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali. Pupuk yang saya gunakan itu ialah pupuk sakti. Di video sebelumnya juga pernah saya bahas mengenai pupuk sakti. Dengan pupuk NPK juga bisa. Jika kalian tidak memupuknya, usahakan media tanam sering diganti. Untuk daunnya bisa teman-teman lihat, biarpun tanpa batok tetapi daunnya tetap hijau subur. Nah gemuk nih ya daunnya. Kalau untuk pupuk daun saya menggunakan micin ya teman-teman. Itu juga pernah saya bahas, pemupukan dan dosis yang saya pakai untuk daun tersebut. Jadi kalau akarnya banyak, medianya subur, otomatis pertumbuhannya pun juga ikut subur walaupun batoknya sudah copot. Ini batok tempelan ini ya, bukan batok aslinya. Seperti ini teman-teman. Bisa diangkat seperti ini. Oke teman-teman, semoga membantu ya info dari saya mengenai kesuburan bonsai kelapa walaupun batoknya sudah lepas. Mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk kalian semua. Jika suka dengan videonya jangan lupa di like, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.